Di daerah timur Nun jauh di sana, hiduplah seorang anak muda yang baik hati bernama Aladin. Pemuda ini akan melakukan apapun untuk membantu ibunya tercinta. Dan di sebuah kerajaan yang megah di negerinya, seorang sultan mempunyai anak gadis yang cantik bernama Yasmin. Yasmin merasa terasing. Ia sangat kesepian. Satu-satunya sahabatnya di istana adalah burung nuri kecil yang berwarna-warni bernama Rin. Terkadang Yasmin pergi ke pasar dengan menutup wajahnya dengan cadar. Dan ia berjalan di antara orang-orang dan sejenak melupakan kesepiannya. Di suatu hari, Aladin pulang dari bekerja dengan cangkul di tangannya. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria sedang berdiri di samping sumur. Hei nak, kau bisa menolongku? Ya, tentu tuan. Aku bisa melakukan apapun. Kau lihat ini, emas di tanganku. Jika kau melakukan apa yang kuminta, semua ini akan jadi milikmu. Aladin setuju untuk membantu pria itu. Aku telah menjatuhkan sesuatu ke dalam sumur. Aku akan melemparkan tali ke bawah dan aku ingin kau mengambil barang itu dan berikan padaku. Aladin melihat ke dalam sumur yang sangat gelap dan tak terlihat dasarnya. Walaupun ia sangat ketakutan, ia turun ke bawah sambil memegangi tali tersebut demi untuk mendapatkan emas yang dijanjikan pria itu. Ketika ia sampai di dasar sumur, ia mengambil korek dari sakunya dan menyalakannya. Seketika saja, sumur yang tadinya gelap menjadi terang karena kilauan permata dan emas. Nah, di situ ada lampu tua. Ambil dan bawalah. Aladin menemukan lampu tua yang dimaksud pria itu. Tapi ia bingung. Kenapa pria itu lebih menginginkan sebuah lampu tua daripada emas dan perhiasan? Lalu ia meraih tali itu dan perlahan naik ke atas. Biar ku pegang lampunya agar kau bisa keluar lebih mudah. Di saat Aladin menyerahkan lampu itu ke tangannya, pria itu melepaskan tali dari genggamannya. Oh tidak. Aladin dalam keadaan panik memegangi lampu tua itu. Lepaskan lampuku. Lepaskan! Tidak bisa, tidak. Jika aku lepaskan, aku akan jatuh. Ketika pria itu mencoba untuk merebut lampu tersebut, Aladin dan lampu jatuh bersama ke dasar sumur dengan suara yang keras. Tidak! Lampuku! Lampuku! Walaupun Aladin sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sumur, ia selalu tidak berhasil. Ia menunggu orang seharian untuk menolongnya. Tapi tak ada yang lewat. Aladin merasa putus asa. Ia menyalakan koreknya dan melihat sekeliling. Lalu, ia melihat sebuah cincin di tanah. Ketika ia memasukkan cincin itu ke jarinya, muncul cahaya terang di sekelilingnya. Pemilik dari cincin ini adalah tuanku. Kau bisa minta 3 permintaan. Katakanlah padaku apa yang kau inginkan. Aku ingin keluar dari sumur ini. Raksasa itu mengabulkan permintaan Aladin. Aladin berlari pulang ke rumahnya dengan lampu di tangannya. Kemudian ia bertabrakan dengan Yasmin yang sedang mengelilingi pasar. Ketika cadar Yasmin terbuka, Aladin tak bisa berkata-kata karena melihat kecantikan Yasmin. Oh, maafkan aku. Aku sedang tergesa-gesa. Maafkan aku. Aladin terus berlari tanpa mengetahui siapa wanita itu. Tetapi Yasmin yang memperhatikannya dari belakang jatuh cinta pada Aladin pada pandangan pertama. Dengan nafas yang tersengal, ia tiba di rumah. Aladin menceritakan semua pada ibunya. Apa yang terjadi? Lalu ibunya mencoba membersihkan lampu tua itu untuk dijual. Tetapi ketika ia mengusap lampu tersebut, sebuah asap menutupi semuanya. Dan sesosok jin muncul dari balik asap. Aku telah lama sekali berada di dalam lampu. Karena kau telah menolongku, sebutkanlah apa yang kau inginkan.
Aladin dan ibunya saling bertatap mata kebingungan. Aku ingin sebuah meja yang penuh dengan susu dan madu. Seraya, sebuah meja yang penuh dengan berbagai macam makanan muncul di hadapan mereka. Sesaat, Aladin dan ibunya menjadi kaya raya berkat sosok jin tersebut. Setiap hari, Aladin selalu memikirkan gadis cantik yang ia temui di pasar. Sementara itu, sang raja mengetahui bahwa putrinya Yasmin diam-diam pergi sendirian ke pasar. Sang raja pun mengurungnya di kamar. Sementara itu Yasmin menghabiskan waktunya di kamar dengan membayangkan Aladin. Dan kemudian sang raja pun mendengar tentang kekayaan Aladin. Sang raja mengundang untuk datang ke istananya untuk mencari tahu asal kekayaannya. Tuanku yang mulia, permintaanmu adalah perintah bagiku. Aku mendengar tentang kekayaanmu. Aku minta kau untuk memberikanku istana megah dengan 40 prajurit yang membawa sekotak penuh emas. Mari kita lihat apakah kau benar-benar kaya. Ketika meninggalkan istana tanpa sengaja, Aladin bertatap mata dengan Yasmin dan menyadari putri yang cantik itu adalah gadis yang bertubrukan dengannya di pasar. Ia bergegas keluar untuk meminta permohonan pada jin. Kau lihat, Rin, itu dia, pria yang aku temui waktu di pasar. Yasmin berlari dan memohon sambil bersujud. Rajaku, ayahku, aku telah jatuh cinta pada pria itu. Aku ingin menikah dengannya dan bahagia selamanya. Tunggu dulu sebentar, permintaanku belum ia penuhi. Aladin sangat bersemangat mengatakan permintaan raja pada jin itu. Jin itu lalu menjentikkan jarinya. Dan sebuah istana megah beserta 40 prajurit membawa emas muncul di hadapannya. Terima kasih banyak. Dengan begini, aku bisa menikah dengan Jasmine. Keesokan harinya, Aladin tiba di istana dengan 40 prajurit di belakangnya. Ketika raja melihat prajurit dan banyak hadiah di depannya, ia sangat terkesan dengan kekayaan Aladin dan mengatakan padanya bahwa ia bisa menikahi putrinya. Seminggu kemudian, Aladin dan Yasmin akhirnya menikah dengan acara pernikahan yang megah. Di suatu hari ketika Aladin sedang tidak di rumah, seorang pedagang datang ke istana. Barang bekas, aku tukang loak, menerima barang bekas. Mendengar itu, Yasmin melemparkan lampu tua yang ada di dalam rumahnya pada si pedagang lewat jendela. Ternyata pedagang itu adalah pria jahat yang meninggalkan Aladin di dalam sumur. Seketika ia mengambil lampu itu dan ia menggosoknya. Lalu meminta jin untuk membawa istana ini yang sangat jauh bersama dengan sang putri. Lalu, jin itu melakukan apa yang diminta pria tersebut. Ketika Aladin kembali, ia melihat istana dan sang putri tidak berada di sana. Putriku, istanaku, kemana perginya? Kau di mana? Aladin teringat cincin yang ia temukan di sumur. Ia segera mengenakan cincin itu. Tak lama kemudian, sekelilingnya tertutup cahaya dan raksasa muncul di tengahnya. Apa permintaanmu? Kau hanya punya 2 permintaan lagi. Aladin meminta untuk bisa menemui Yasmin. Raksasa itu menepukkan tangannya dan Aladin tiba-tiba sudah berada di atas permadani. Permadani ini akan membawamu pada Jasmine. Benar saja, permadani terbang telah membawanya ke istana. Di tengah padang pasir, Aladin turun dari permadaninya dan pergi ke tempat di mana Yasmin berada, yang sedang melayani pria jahat, dan lampu ajaib itu berada dalam pangkuannya. Sekali lagi, Aladin mengenakan cincin itu di jarinya dan meminta permohonan terakhir. Aku ingin kau merubah penjahat itu menjadi burung, hai raksasa. Raksasa kemudian mengabulkan permintaannya. Pria itu segera berubah menjadi burung. Aladin berlari menemui Yasmin dan memeluknya. Aladin mengambil lampu tua dan menggosoknya.
dan meminta izin untuk memindahkan istananya ke tempat semula. Tentu saja, tuanku. Istana kembali ke tempat semula dengan terbang di atas awan. Ketika Aladin dan Yasmin sedang berdansa, dipenuhi dengan rasa bahagia bersama-sama, lampu itu terjatuh ke tanah. Mereka tidak menyadari itu. Kemudian jin tersebut keluar dari retakan lampu tersebut.